Oke, kuliah online desain dan animasi. Ya, apa maksud, pengertian, dan arti dari desain grafis nanti kita akan bahas sebentar lagi. Ya, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat ya. Tolong disimak dengan baik poin-poin materi kuliah online ini terkait desain dan animasi, dan pada kesempatan hari ini adalah materi desain grafis. Oke. Ini konsorsium gabungan dari beberapa dosen di Bani Saleh. Oke, pokok pembahasan. Kita akan bahas makna desain grafis dari sisi pengertian, media komunikasi grafis, kategori desain grafis, kualifikasi umum desainer, elemen grafis, dan prinsip utama desain. Ya, kita akan bahas tuntas terkait materi ini. Oke, itulah pokok pembahasan yang akan kita bahas sebentar lagi. Ya, sudah siap? Ya, semoga sudah siap dengan penjelasan dari saya. Oke. Oke, pertama kita bahas terkait makna desain. Ya, kalau bahasa Inggrisnya desain pakai desain, kalau Indonesia desain. Nah, menurut Atisah ini tahun 91 adalah bentuk rumusan dari satu proses pemikiran. Ya, jadi desain itu kata desain ya, bukan desain grafis tapi desain saja adalah bentuk rumusan dari satu proses pemikiran. Ya, desain. Jadi sebuah rumus untuk proses pemikiran. Ya, karena desain ini maknanya luas, bisa jadi desain bangunan, desain apa misalkan desain grafis, desain animasi. Jadi awalnya itu sebuah pemikiran, ya, sebuah rumusan yang di apa namanya disampaikan dalam bentuk media yang lain. Nah, itu adalah kata desain. Kemudian kata grafik, ya, berasal dari bahasa Inggris, yaitu graphic. Grafik menurut Freddy Adiono Basuki tahun 2000 goresan berupa titik atau garis yang berhubungan dengan kegiatan cetak mencetak, yaitu grafik. Sebuah goresan berupa titik-titik atau garis-garis yang berhubungan dengan kegiatan cetak mencetak. Jadi awalnya ada sebuah titik dulu, ya, ataupun bentuk garis. Awalnya begitu grafik. Nah, kalau kita makna desain grafis adalah proses pemikiran untuk mengalihkan gagasan dalam wujud gambar, ya. Ada juga desain grafis, desain animasi, bukan gambar tapi lebih gambar bergerak. Desain apalagi? Desain visual, desain apa namanya sipil, ya. Desain sipil itu kerangka-kerangka yang pernah mendengar pakai aplikasi AutoCAD. Nah, itu kan banyak desain. Tapi awal kan pola pikir, proses pemikiran, hasil dari pemikiran dituangkan dalam suatu bentuk itu. Kemudian desain grafis bisa juga disebut dengan desain komunikasi visual. Ya, bahasa lainnya grafis itu adalah komunikasi visual. Kan nanti ada desain komunikasi audio, ya kan? Sekarang zamannya podcast. Ya, bisa jadi itu adalah apa? Audio. Jadi dia pemikiran itu disampaikan dengan bentuk suara, nggak ada gambar. Kalau visual saja bisa jadi gambar saja tapi nggak ada suaranya. Gabungan gambar dan suara, ya video. Ya. Tapi video lebih ke real. Tapi kalau yang lebih ke kayak kartun atau ada objek-objek yang buatan kita, nah itu disebut dengan animasi. Karena ada animator gitu. Nah, graphic design adalah ilmu yang mempelajari tentang media untuk menyampaikan informasi, ide, konsep, ajakan, dan sebagainya kepada khalayak, pada orang umum lah, siapapun, dengan menggunakan bahasa visual. Baik berupa tulisan, foto, ilustrasi, dan juga dan lain sebagainya. Ya, jadi ada untuk menyampaikan informasi, ya kan? Itulah desain grafis. Ya. Jadi ada goal yang dicapai, menyampaikan informasi, gitu kan? Sekarang kan untuk milenial untuk menghimbau atau ajakan-ajakannya kan lebih lebih apa? Lebih mudah dicerna dengan bentuk gambar, ya kan? Gambar tong sampah dicoret, gambar mobil dicoret, ya kan? Nah, itu lebih mudah dicerna gitu kan daripada kata-kata panjang-panjang gitu kan. Dihimbau untuk warga ini. Nah, itu apa namanya? Lebih gampang kena untuk seperti itu. Oke.
Nah, itulah makna dari desain grafis. Oke, jadi pagi ini kita akan membahas dasar dari desain grafis, ya. Desain adalah rumusan pemikiran dan grafis adalah titik atau garis yang berhubungan dengan cetak mencetak. Nah, desain grafis kata lainnya adalah desain komunikasi visual. Graphic design adalah ilmu yang mempelajari tentang media menyampaikan informasi, ide, konsep, ajakan dengan bahasa visual. Bentuknya bisa foto, ilustrasi, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Desain grafis adalah seni. Jadi pekerjaan desain grafis menuntut pemahaman terhadap esensi dunia visual dan seni, ya, atau estetika, gitu kan. Jadi emang harus ada jiwa seni, gitu. Tapi sekali lagi, kalau nggak ada jiwanya, bisa juga dipelajarin, ya. Sebab desain grafis menerapkan elemen-elemen dari prinsip-prinsip desain ataupun komposisi warna, komposisi besar kecil, ya kan, pemilihan huruf dan sebagainya dalam memproduksi sebuah karya visual. Jadi desain kalian itu adalah karya visual, ya. Dia nggak ada suaranya karena visual, ya, bukan audio, ya. Dia nggak bergerak karena bukan animasi, gitu kan. Nah, jadi desain grafis lebih kayak seni. Tapi kalian jangan berpikir, wah saya kan nggak punya jiwa seni, gitu kan. Ada kayak artis-artis kan sebutnya apa? Pekerja seni, ya kan. Dia bisa menuangkan bentuk apa emosi emosional dalam bentuk uh, apa karakter, ya kan. Semakin dia berhasil, dia semakin kena image-nya, gitu kan. Artis yang kadang ke bawah di sebuah film, kadang ke bawah ketika ketemu langsung kayaknya begini karakternya, gitu kan. Nah, karena saking dapat ininya, image-nya, gitu kan. Saking dapat peranannya, saking dapat, gitu kan, menjiwai sekali. Jadi kalian akan seakan gitu terus, walaupun itu hanya di film saja, gitu kan. Nah, jadi jangan khawatir buat teman-teman, ya, semua ilmu tuh bisa dipelajarin, ya. Saya kalau melihat beberapa artis atau beberapa komedian, kalau kalian tahu Raditya Dika, ya kan, kemudian kalau pelawak yang terkenal dari zaman dulu adalah Komeng, gitu kan. Di videonya di YouTube disampaikan, saya juga nggak lucu-lucu banget, tapi saya belajar, gitu kan. Dia setiap hari mengumpulkan kata-kata yang unik-unik, lucu-lucu, sehingga nanti ketika dia masuk, ketika dia lagi di dalam apa skenario atau dalam film ataupun dalam reality show, dia akan nyeletuk tapi kena, gitu kan. Kalian pernah mungkin dengarlah salah satu lawakannya Komeng. Raditya juga dia belajar seorang stand up komedi, ya kan. Jadi dibilang bisa dipelajarin kok mau jadi stand up komedi. Caranya gimana? Ada rumusnya. Punchline, ya kan, terus dipatahin, gitu kan. Jadi dibuat dulu orang arak sono terus dipatahin, gitu kan. Saya mau ke bulan nih tapi naik bajai. Nah, kan jadi ada yang dibuat dulu ekspektasinya terus dipatahin. Punchline terus di ini. Nah, itu ada ilmunya juga kok, gitu. Dibilang itu semua ada ilmunya, asal mau belajar. Ya, jadi jangan apa namanya? Jangan merasa nggak bisa tapi belajar. Jadi hal yang kita anggap aja itu nggak bisa pelajarin. Ya, contohnya kayak komedi, apalagi yang lainnya, ilmu-ilmu Photoshop atau ilmu yang teknis itu bisa. Oke, kita lanjut. Kategori desain grafis. Secara garis besar, desain grafis dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, printing, yaitu terkait dengan percetakan, dicetak, yang membuat bisa desain buku, majalah, poster, buklet, leaflet, flyer, pamflet, dan publikasi sejenisnya. Yang sifatnya dicetak, di print. Oke. Yang kedua adalah web design. Desain untuk halaman web. Ya, karena ini kebutuhan aplikasi, ya. Aplikasi menarik, kita buka e-commerce kan kayaknya gambarnya, pemilihan warnanya, ya. Kalau yang udah nonton video UI UX saya, dapatlah insight lebih detail terkait dengan user interface. Kemudian bicara desain grafis itu terkait film, bisa bentuk CD, DVD ataupun CD atau media promosi lainnya. Maksudnya bukan filmnya, kan film kan video, cuman covernya, gitu kan, cover ataupun bungkusnya ataupun ini covernya lah kalau lebih, itu cover film, gitu maksudnya ya. Kalau film memang itu apa desain video. Kemudian yang keempat adalah identifikasi atau logo. Ya, ada sebutnya IGD, yaitu Information Graphic Design, merupakan desain proporsional yang mencakup desain grafis, desain arsitek, desain industri, dan arsitek taman, gitu. Ya, jadi
kita bisa membuat logo, dia mengenali ketika kita lihat logo gitu kan. Bahkan kan di dunia ini banyak logo-logo kayak logo Nike yang cukup kayak sederhana tapi mahal harganya. Nah, itu ada ilmunya untuk bisa bikin logo itu lebih lebih mahal harganya, gampang diingat orang, punya karakter. Nah, itu. Nah, disebutnya identifikasi. Ya. Kemudian yang kelima, kategori desain grafis adalah desain produk, yaitu terkait packaging. Ya kan, kita dapat lihat ya semua di ya kalau pernah masuk ke supermarket, semua kan dibungkus gitu kan. Bahkan keripik pisang aja kalau di paketnya mewah kayak Ciki kan juga kayaknya salah kan di harga 2.000 dijadiin 10.000 kayaknya sah-sah aja karena packagingnya menjual, ya kan. Jadi bagaimana kita melakukan desain produk, mengemas, ya pengemasan kan penting. Orangnya biasa, tapi dikemas dengan baik oleh talentnya, oleh manajer artisnya, otomatis dia akan jadi terkesan berbeda, gitu. Ya jadi 5 kategori itu printing, web design, film, cover film maksudnya, ilustrasi logo dan desain produk. Seperti itu. Ya, oke. Oh. Maaf, mah. Suaranya, mah. Mah, suaranya, mah. Oke, kita lanjut ya. Ruang lingkup komunikasi grafis. Desain grafis atau desain komunikasi visual menurut Alan Swan dalam buku Communication with Rock Visual tahun 1890 secara umum dibagi atas tadi sama ya, buku, majalah, koran, leaflet, logo. Ya, ruang lingkup. Jadi yang terkait dengan percetakan lah, buku lah paling banyak kan. Bagaimana kita mendesain buku. Kemudian ruang lingkup komunikasi grafis, yaitu bentuk komunikasi visual. Secara umum, media visual banyak digunakan karena terbukti dapat meningkatkan kualitas penyajian, diantaranya meningkatkan daya tarik, motivasi, dan rasa ingin tahu, memberikan umpan balik, ya ini typo sedikit, ya mengatasi hambatan dan keterbatasan bahasa, dan seterusnya. Kita bahas satu-satu ya. Jadi dengan adanya komunikasi visual, orang tuh lebih interest, ya kan? Anggap misalkan tadi keripik pisang lah, tapi dikemas dengan gambar yang menarik, eye catching, ya kan, menggugah selera, menggugah emosional gitu kan. Nah, itulah gambar, ya kan. Tapi kita buka dalamnya biasa aja, tapi karena di packaging dengan baik gitu kan. Ada gambar apa misalkan es krim, ada di beku, dia ada butir-butir esnya gitu kan. Kalau misalkan cabai itu ada apa namanya biji-biji cabenya yang merahnya itu benar-benar menggoda, itu kan meningkatkan daya tarik, itu visual. Jadi dia bisa berbicara tuh gambar. Wah, gimana cara gambar berbicara? Nah, itulah. Ya, makanya matanya bicara dong. Nah, jadi bisa bisa jadi bicara tuh, ya kan? Bagi pembacanya. Ya itu goalnya ya kan dicapai. Jadi gambar itu bisa bisa bicara gitu kan. Nah, ya, bukan kalau tembok bisa bicara, bukan, tapi bagaimana desain itu bisa menjadi ada interaksi khusus dengan para pembacanya atau yang melihatnya. Ya, atau motivasi ingin tahu, wah, saya pengen tahu detailnya kayak apa nih. Ya kan itu kalau kalian apa namanya di Instagram, ya kan, itu sering kalian dicegat, ya kan, ada iklan sponsor. Dia nyebut tuh hanya ada waktu sekian detik ya untuk kalian bisa lihat. Ya kan di YouTube kan ada iklan. Nah, dia gimana caranya biar kalian tertarik, klik detail atau kunjungi websitenya, atau klik WA-nya dan sebagainya. Nah, itu komunikasi grafis, ya kan. Kalau kalian standar aja ya di skip sama orang baca, tapi gimana? Nah, kita kan belajar nanti gimana menarik karena goal dari komunikasi grafis adalah bisa menarik. Terus kemudian yang kedua memberikan umpan balik. Nah, jadi feedback entah itu dalam bentuk klik tombol, apakah dia komentar gitu kan. Ya kan. Jadi kalau kalian Instagram lah paling gampang di ini. Kalau saya posting terus banyak komentar, itu kan ada feedback. Oh, ya seru nih, bener nih. Wah, inspiratif sekali. Itu kan feedback. Dia memberikan gitu kan, memberikan komentar, like, wah saya centang, saya simpan dulu dah. Terjedah lagi. Nah, itu apa namanya? Goal yang didapat ketika ada feedbacknya gitu kan. Nah, kenapa Instagram sekarang banyak diminati dibandingkan Facebook? Karena yang pertama apa?
grafis, orang pengennya lihat tuh gambar, ya kan? Ya karena di situ kan media media orang show off lah atau mau berikan informasi, tapi butuh gambar. Terus kalau suruh isi caption, dia juga bingung sih isi apa. Karena teman-teman kalau udah gambar bagus, captionnya apa ya? Makanya nggak jelas, karena copy paste dari yang lain. Hashtagnya nggak jelas. Nah, itu ada ilmunya. Nah, kenapa Instagram banyak diminati? Karena orang tuh butuhnya gambar gitu kan. Bahkan udah bilang no no picture hoax gitu kan. Kalau nggak ada gambar, saya lagi ke Jepang nih, no picture hoax, mana gambarnya kan begitu. Saya lagi kuliah nih, mana gambarnya gitu. Nah itu makanya data dalam bentuk gambar itu sangat dibutuhkan. Ya, makanya Instagram banyak diminati karena orang butuhnya gambar. Nggak perlu baca-baca panjang. Kalian juga emang suka baca-baca caption di Instagram. Saya nggak tahu, mayoritas katanya nggak suka. Yang suka gambar aja, scoring terus gitu kan. Gitu. Sesuai dengan algoritma yang ada di kalian miliki. Misalnya algoritma nyari-nyari artis, nyari-nyari buku, itu kan tergantung wall kalian keluarnya apa. Yang ketiga, mengatasi hambatan dan keterbatasan bahasa. Ya, jadi dengan ada gambar, contoh di apa ikon lah, ikon toilet di bandara gitu kan. Cukup memberikan gambar ikon saja, mau orang Jepang, mau orang Cina, nggak perlu pakai bahasa atau orang Arab, udah tahu itu toilet. Simple kan, nggak perlu panjang-panjang. Nah, itu berarti mengatasi bahasa. Ya kan, atau di Indonesia pakai ikon, ya kan, gambar ikon misalkan ikon apa kotak surat, ya, udah tahu itu tempat pesan gitu kan, nggak perlu tulis pesan atau message ataupun apa gitu kan, itu udah orang pada tahu. Nah itu jadi mau orang Jawa mau orang Sunda udah jadi di umum gitu kan, atau orang Rusia, jadi dengan adanya grafis bentuk ini ikon ataupun gambar orang udah tahu dan seterusnya. Ya, menarik sekali ya makna dari sebuah desain grafis. Makanya yang bisa ini ya nanti bisa jadi peluang kerjaan juga gitu. Yang 8, bicara secara visual. Penggunaan perangkat lunak, komputer grafis yang tepat, dan penataan letak komposisi dengan konsep seni menjadikan pesan efektif disampaikan pada pembacanya. Ya kan? Jadi penggunaan perangkat lunak grafis yang tepat. Jadi maksudnya tools yang tepat bisa menjadikan pesan efektif. Ya, jangan sampai kalian kurang tepat desainnya pakai Microsoft Paint. Ya bisa tapi kan nggak maksimal gitu kan, toolnya juga kurang. Ya atau saya nggak bisa pakai tools yang lain, itu pakai kertas sama pensil gitu kan, gambar gunung gitu kan sama sawah kan, itu dari kecil gambar itu kan, udah di Indonesia udah standar lah itu gambar. Oke, pembaca memahami foto karena jelas, tajam dan bersih. Ya jadi bicaralah secara visual tuh maksudnya foto harus jelas ya, maksudnya mana nih fotonya nih, terus tajam tuh maksudnya ukurannya resolusinya harus tinggi. Kalau pecah kan orang juga males. Kalian punya foto gambarnya pecah, nggak fokus, ya kan. Terus bersih itu dalamnya sih nggak kepotong. Misalkan kalau pernah belajar apa pemotretan misalkan, ya jangan sampai kalau moto tuh palanya kepotong gitu kan, atau tangannya kepotong, jangan sampai kepotong. Itu makanya bersih, ya kan. Bersih itu dalam artinya ya nggak ada yang kepotong lah gitu diantaranya. Oke, desain grafis dan ilmu komunikasi. Ya. Bicara desain grafis, intinya kita bicara ilmu komunikasi, menyampaikan, tapi nggak bentuk apa lisan. Lisan kan nih, saya lagi ngomong bentuk lisan, kalian dengar audio, gitu kan, itulah bentuk komunikasi lisan, ya. Dan sekarang lagi booming lagi nih, ya dulu ada radio punah, sekarang ada podcast, ya kan, maka Spotify laris di Amerika, surveinya sudah menunjukkan booming lagi nih audio, karena orang malas nonton gambar sambil dia bisa beraktivitas lain, nonton bukan nonton, mendengarkan aja, misalkan sambil kerja, sambil apa nyetir ataupun yang lainnya. Ya saya juga makanya bangun podcast. Yang pengen denger podcast saya silakan channel Daru Mantap, ya titipan sponsor. Desain grafis dalam pandangan ilmu komunikasi adalah metode menyampaikan pesan visual berwujud teks dan gambar dari komunikator kepada komunikan. Jadi kalian tuh yang membuat namanya komunikator diberikan kepada komunikan, ya yang membacanya atau yang ya membaca atau melihatnya. Ya bisa jadi kan nggak ada teksnya, tapi gambar aja tuh. Nah, jadi itu. Jadi metode menyampaikan pesan. Ya.
Kalau kalian lihat artikel kan ataupun berita aja, minimal ada satu visualisasi gambar, nggak mungkin teks semua, orang bosan juga teks semua. Buku juga kalau nggak ada gambarnya kalau kurang mau, jadi bosan juga nih, buku apaan nih gitu kan, teks semua. Tapi kalau ada sedikit gambar, icon, jadi orang ada refresh lah, oh ini ada bentuk, ada visualisasi, ada apa breaknya gitu ya. Nah, dalam mendesain surat kabar, misalnya desainer grafis memerlukan pengetahuan tentang kebiasaan sang pembaca media agar mudah mendesain tata letak dan visual yang cocok. Nah, ini kata kunci nih, ini salah satu gambaran di dalam membuat UI, kita butuh mengetahui karakter si pembaca, ya kan? Kalian membuat gambar, siapa nih audiennya nih? Orang umum, apakah yakin orang umum pasti ada yang dituju nih? Oh, adalah, anak TK, ya kan? Nah, atau misalkan guru, eh, jadi memang ada satu yang dituju, misalkan ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak. Nah, sehingga nanti menyesuaikan gitu. Wah, ya tujuannya nanti ini buat, anak muda nih, perempuan gitu kan. Wah, kasih aja pink, ya kan. Kayaknya agak-agak menggoda untuk dia lihat gitu kan. Udah mencolok lah warna pink buat perempuan misalkan gitu. Ya, geng motor ya kan, warna pink kayaknya agak kurang tepat lah gitu kan. Tapi nggak tahu lah, mungkin geng motor perempuan mungkin nggak tahu juga. Nah, jadi itu pertama kita mengenali kebiasaan si pembaca ataupun siapa komunikan yang kita tuju nih. Sehingga nanti kita bisa menyesuaikan tata letak, visual, fontnya ya. Misalkan yang ini buat orang tua nih di atas 40 tahun. Jangan kalian kecil-kecil fontnya, besar-besar gitu. Jadi dengan sendirinya kalian akan berpikir gitu kan, akan tepat. Ya kan, kalian belikan handphone buat orang tua gitu kan. Ya saya inisiatif habis belikan handphone, fontnya digedein gitu karena orang tua ketika digedein, oh iya ini pas gitu, dulu nggak kemana gitu kan. Nah jadi kalian menyesuaikan, itu hal yang sederhana tapi kadang kalian kurang perhatikan ya, gitu. Ini dengan motif agar pesan yang hendak disampaikan oleh media tersebut diterima sampai para pembaca. Jadi diterima dengan baik ya dan dibaca karena dapat poinnya sangat sangat tepat gitu. Ya jadi ada poin di mana kita harus mengenali siapa komunikan ataupun karakter si pembaca yang dituju hasil ini kita. Ya, untuk seluruh orang Indonesia nggak mungkin. Pasti ada yang dituju. Ya, entah wilayah, entah umur, entah gender, ataupun entah mahasiswa, siswa, pengurus RT, warga, nah, ya kan. Jadi agak ada spesifik lah. Kemudian desain grafis juga lazim disebut dengan desain komunikasi visual. Tadi yang di awal ya, desain komunikasi visual. Gitu. Ruang lingkup komunikasi grafis. Kalau lingkupnya adalah media cetak seperti poster, stiker, sampul, buku, pembungkus lembaran, amplop, dan lain-lain. Itu media komunikasinya. Ada lagi bentuknya, tadi media cetak. Kedua adalah media luar ruangan. Misalkan spanduk, papan nama, umbul-umbul. Tahu yang umbul-umbul ya? Yang pakai apa bambu, terus ada dia kain itu panjang, nah itu umbul-umbul. Ya kan biar kan rame gitu. Kalau ada urusan lebih banyak umbul-umbul. Mobil box, neon box, dan lain-lainnya. Nah, jadi media yang ada di luar, di outdoor. Kalau beda cetak, ya bisa di outdoor atau indoor, teman dia lebih dicetak atau bentuknya kayak kertas. Yang ketiga lah media elektronik, contohnya televisi, ya internet, film, animasi, dan komputer. Ya jadi di dalam film atau televisi pasti ada gambar ya kan, gambar, walaupun didominasi oleh gambar bergerak ataupun video. Tapi video itu kan bahasanya ada gambar juga. Kan gambar yang tumpuk-tumpuk dan digabungkan ya itu kan jadi video. Karena disebut dengan satu frame, ya kan. Semakin cepat frame, semakin loncatnya ya, semakin banyak frame, dia lebih tajam apa namanya gambar videonya. Adalah kita bayar VPS frame per second, berapa frame per detik. Ya, semakin banyak semakin bagus biasanya. Oke, clear ya, ada media cetak, luar ruangan dan elektronik. Kemudian yang keempat ada tempat pajang seperti etalase, point of purchase, desain gantung. Ya, jadi ada tempat-tempat untuk mengetalase, membuat satu menampilkan satu produk gitu kan. Bukan desain kemasannya tapi media untuk menaruh produknya. Iya kan? Nah, itu. Yang kelima adalah barang-barang kenangan. Ya, kaos,
topi, payung, souvenir. Nah, jadi kan ada desain-desain yang ada di kaos, di topi, ya, souvenir, tas, ya, dan semuanya dari mantan, ya kan, barang-barang kenangan ya, dari mantan gitu kan. Iya, jadi sedih lah. Oke, kita lanjut. Kemudian kualifikasi umum desainer. Nah, jadi ada kualifikasi umum nih. Kalau ingin menjadi desainer, apa sih kemampuan apa yang dipersyaratkan? Yang pertama, kemampuan untuk menemukan ide, kemudian mengolahnya dalam pikiran. Ya. Jadi pertama harus bisa menemukan sebuah ide, sebuah ide, kemudian diolah di dalam otak. Wah, saya ini ada ide untuk biar mahasiswa ini rajin mengerjakan tugas. Wah, ini gimana? Wah, gimana? Otak berpikir kan. Nah, kemudian kemauan untuk menggunakan ide yang didapat secara efektif. Nah, harus dibuat efektif. Wah, idenya ini jangan terlalu muluk-muluk, jangan terlalu ribet, ya, tapi harus dibuat efektif. Kemudian yang ketiga, kemampuan untuk menentukan nilai dari ide tersebut, menempatkannya dengan benar dan memakainya dengan tepat. Ya, jadi jangan sampai kita salah sasaran, ya kan, tidak tepat gitu kan, dan juga tempatnya kurang, misalkan momennya gitu kan, momennya kurang tepat gitu, habis UAS baru bilang seru semangat kuliah, nah, kan lagi liburan habis UAS. Nah, jadi momen-momennya ataupun momennya jualan baju lebaran gitu kan, tapi habis lebaran kan nggak tepat juga. Nah, jadi tambah ide dulu. Ini kita belum bicara teknis harus bisa desain ya, tapi idenya dulu. Nah, karena kalau nggak punya ide, kalian boleh gambar apa ya? Ya kan? Kalau masih pakai kertas kan kalian dicek-cek dibuang pas tambah kan, kayak di film-film gitu kan. Kalau idenya ternyata rubah. Tapi kalau di ini kan dengan Ctrl Z, tinggal create new file. Nah, itu di dunia digital harus seperti itu. Tapi ini sama kan? Kalian butuh riset lagi halamannya. Oke, tadi 3 dulu ya. Ini belum masuk ke hal teknis, tapi kan ini desainer dulu. Ya, nanti kalau teknis kalau bisa dia sendiri atau dia bisa meminta orang lain untuk mengerjakan secara detailnya. Nah, elemen-elemen apa sih yang ada di dalam grafis ini? Yang pertama adalah terkait dengan garis ya. Garis ini apa? Garis ini bentuknya bisa garis lurus, garis lengkung, garis transisi, garis berlawanan, dan garis berirama dengan garis memancar. Ya, itulah garis. Ya, garis, yakin teman-teman tahu lah. Kemudian bentuknya adalah elemen bentuk, shape, berkaitan dengan benda-benda dua dimensi yang terdiri dari fill dan stroke. Jadi ada warna dalam, warna luar. Nah, kalau di Word ataupun di manapun, contoh di Word aja kan ada tuh yang kotak melengkung, bundar. Nah, itu kan dibentuk. Namanya bentuk, ya kan. Bisa buat apapun. Yang ketiga adalah elemen terkait dengan tekstur, berkaitan dengan kualitas fisik permukaan benda. Entah kusam, mengkilap, halus, dan kasar. Jadi teksturnya seperti apa nih? Walaupun itu gambar, tapi dia bisa kayak cembung gitu kan, menonjol, terus agak kasar, terus yang ini mengkilat dengan ada gambar kayak sinar. Nah, itu namanya tekstur. Makanya kalau review makanan kan ini teksturnya nih menggoda sekali, teksturnya kenyal. Nah, kan itu kan di sisi bentuk permukaannya. Iya kan. Wah, ini misalnya apa ya, makanan apa? Tahunya nih kotak gitu kan. Teksturnya ada crispy gitu kan. Wah, itu kan teksturnya. Ya, tormakotop. Oke, yang keempat adalah ruang atau space. Berkaitan dengan tingkat kedalaman hingga terkesan jauh, dalam, tinggi atau rendah. Ya kan gambarnya agak kecil. Ya kan, tapi frame-nya besar. Jadi kan dia ruangannya kayaknya masih luas atau misalkan penuh. Ya kan. Nah, itu ada elemen grafis itu terkait itu. Kalau kita lihat baliho di pinggir jalan, sekarang kan gambarnya nggak rame-rame. Cuman gambarnya saya pernah lihat salah satu baliho terbesar tuh dekat Gor Bekasi. Biasanya cuma buka dompet gitu, udah nggak ada apa, cuman tulisan doang. Space-nya masih luas gitu kan. Nggak pakai ribet. Padahal harganya mahal tuh. Cuma gitu doang gitu kan. Nah, jadi ruangannya kalian mau bikin penuh, bikin sesek, ya kan ada bilang, oh ini penuh banget, rame banget nih gambarnya kan begitu. Nah, itu adalah terkait elemen grafis yang keempat. Yang kelima adalah warna. Nah, ini warna ditimbulkan oleh perbedaan kualitas cahaya
yang direfleksikan dipancarkan suatu objek. Ya, jadi pemilihan warna ini sangat penting. Ya, karena warna ini bisa mewakili perasaan. Ya kan? Merah, ya kan? Berarti berani, marah, ya kan? Misalkan yang semut, misalkan warna hijau, warna biru muda, biru langit gitu kan. Terus atau dingin, ya kan. Misalnya es krim cool gitu kan. Tapi warna merah gitu kan. Harusnya apa warnanya? Nah, itu disesuaikan. Jangan sampai kalian salah memilih warna. Pedas, warna biru. Wah, pedas warna biru. Ya agak-agak ini sih. Ya agak-agak kurang tepat. Ya pedas warna apa? Ya merah gitu kan. Atau agak netral, kuning ataupun apa. Oke. Nah, kita lanjut yang ke selanjutnya adalah prinsip utama desain. Jadi ada prinsip-prinsip utama desain yaitu terkait dengan keseimbangan. Ya, jadi ada harus seimbang lah. Kontras, balance. Balance, sorry, bukan kontras, balance. Ya kan? Harus balance. Hidup harus seimbang juga. Ya. Ada kerja, ada main, ada kuliah, ya ada seimbang. Seperti juga dengan desain. Kontras, warnanya jangan tulisannya hitam, backgroundnya abu-abu, gelap ketemu gelap ya nggak kelihatan. Harus kontras. Kemudian konsistensi, jadi berulang nih kayak ini kan gambar di sini contohnya berulang, konsisten. Terus ruang kosong, berapa jarak ruang kosong. Terus ada keselarasan, harmoni. Ya harus selaras, ya kan, jadi berjalan bersamaan, selaras. Kesatuan bentuk, proximity, jadi ada bentuk yang ada yang satu gitu kan, menjadi satu gitu. Terus ada emphasis, penekanannya kemana nih? Ke warna, ke bentuk objek, ke action orang harus ngapain, ya kan? Nah itu ada penekanan. Seperti halnya nanti saya juga dalam menjelaskan materi ada slide yang saya cepetin, ada slide yang saya pelan-pelan. Karena saya ada penekanan di situ. Ini penting berarti itu. Yang selanjutnya ada terkait irama atau repetisi. Iramanya kemana? Seperti itu. Kemudian keseimbangan. Keseimbangan secara simetris yaitu mempunyai elemen yang sama dengan bobotnya, yaitu dua garis vertikal ataupun horizontal secara imajiner. Atau yang kedua keseimbangan secara asimetris. Ya, setiap elemen pada semua sisi memiliki bobot yang berbeda. Nah, jadi ada simetris nih. Jadi sama panjang, sama tinggi, dan simetris. Gitu. Ini tadi ya penjelasan kontras, yaitu dua objek berlainan hingga ada satu kesan menonjol menarik perhatian. Itu. Oke. Mak, tolong suaranya, Mah. Mah. Mah, tolong, Mah. Oke, itu kontras. Itu objek yang berlainan dengan enggak masa menonjol perhatiannya. Gitu. Oke. Yang selanjutnya adalah konsistensi. Konsistensi. Oke, kita lanjutkan. Jadi dengan konsisten merasa nyaman atau tidak membingungkan desain. Jadi harus konsisten. Kalau nggak nanti yang membaca tidak nyaman, jadi bingung, jadi bias. Terus dapat diterapkan pada letak-letak huruf dan warna. Misalkan satu logo perusahaan, kop surat, satu instansi, desain halaman web membutuhkan konsisten. Jadi harus konsisten bentuknya, ya kan, dan lain-lainnya. Ruang kosong menggambarkan suatu ruang terbuka di antara elemen desain. Ya, tanpa jumlah ruang kosong yang memadai, maka teks tidak bisa terbaca dengan baik. Ya, tenggelam dengan warna background belakangnya, gambar akan kehilangan keindahannya, dan elemen-elemen halaman kehilangan keseimbangannya. Jadi diatur, jangan terlalu penuh, jangan terlalu sepi juga.
Harmoni, keselarasan. Jadi ini mungkin agak bertolak belakang dengan kontras, yaitu menyatukan semua unsur dalam publikasi secara visual. Jadi jangan satu warna tapi berapa warna tapi jadi selaras, gitu kan. Tadi proximity terkait dengan kesatuan bentuk, seperti itu. Selanjutnya emphasis, yaitu penekanan. Dalam sebuah karya desain harus ada penekanan pada suatu bentuk, objek, dan desain. Perlu adanya penekanan supaya publik atau khalayak tahu di mana yang harus dibaca lebih dahulu atau yang harus diingat. Ya makanya ada tagline gitu kan. Dengan adanya penekanan, kita juga dapat mengenali ciri khas atau identitas desain tersebut. Nah, perlu diingat bahwa dalam sebuah karya desain memang perlu adanya penekanan, hal yang menonjol. Jadi dari semua objek itu mana yang ditonjolkan, nah, sehingga menarik perhatian. Tetapi kalau ingin memberi penekanan pada semua unsur objek publikasi, makanya jadi tidak menonjol. Semua jadi sama. Makanya kalau film kan pasti ada jagoannya. Ada yang diutamakan. Cerita apa nih dari banyak cerita, dia cerita mana. Nah, itu salah satu biar mendapatkan hati pada pembaca ataupun pendengar ataupun yang melihat. Ada penekanannya di mana? Ya. Oh, dia biar lucu warnanya kah atau makanannya kah? Ya. Irama yaitu merupakan pengulangan unsur-unsur pendukung karya seni. Gitu. Irama merupakan selisih antara dua wujud yang terletak pada ruang. Ya. Dengan interval waktu ya, dan ada dua musik yang berbeda sama. Jadi ada irama. Ya. Desain grafis mementingkan interval ruang dan kekosongan jarak antar objek. Nah, jadi irama yang di dalam gambar kan bukan suara, berarti jaraknya berapa nih? Ini kan di social distancing misalkan jarak antar objek A dengan B, background dengan teks, teks dengan header dan sebagainya. Nah, itu diatur, itu sebuah irama. Jadi irama dalam gambar ya begitu, jarak. Dan selanjutnya adalah tipografi. Nanti saya kita dengar ya tipografi. Makanya tipografi adalah sebuah disiplin khusus untuk dalam desain grafis yang membahas mengenai seluk-beluk huruf. Ya, makanya disebut orang salah ketik namanya typo. Karena tulisannya yang salah ketik gitu. Nah, typo. Flow tersebut dikelompokkan menurut beberapa kategori tertentu. Hal ini menunjukkan demikian banyaknya jenis dan karakter huruf yang bisa digunakan dalam desain publikasi. Sebab beberapa jenis huruf bisa menciptakan kesan-kesan tertentu sesuai dengan tema publikasi. Maksudnya adalah penentuan font. Ya kan, tipografi satu penentuan font. Kapan pakai font yang tebal, ya kan, ataupun font yang tipis, font yang agak bergelombang. Nah, itu kan kadang font itu jadi karakter, misalkan Google, G-nya itu sangat 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 familiar banget karena tiap kali kita ngelihat dari otak bawah sadar kita, wah ini tipografinya si Google, kita uh, itu banget gitu kan. Ketika ada orang yang buat seperti Google tapi tulisannya bukan Google, pasti bilang, oh ini awalnya Google nih. Nah, karena dia tipografinya sangat kena banget. Warnanya, nah, pemilihan ini, ukuran, besar kecilnya, nah itu termasuk tipografi. Jadi selain dari tipe fontnya, jenis fontnya atau tema fontnya, yang kedua adalah di sisi ukurannya, apakah dia miring, ya rata kiri dan rata kanan, nah itu terkait tipografi. Nah, jenis-jenis huruf, nah itu turun dari tipografi ya terkait dengan fontnya. Ada Times New Roman, yang lain Arial dan sebagainya itu banyak ya. Nah, untuk kalian menambahkan yang nanti suka desain grafis, nanti saya kasih tahu cara menambahkan font. Ya, gampang caranya kok. Ntar saya tinggal download, taruh di Windows C font. Nanti font kalian di Word, di Photoshop ataupun lain jadi banyak. Jadi nggak monoton. Ya, cakep-cakep nanti. Itu. Terus kemudian jenis-jenis huruf. Ya, ini tadi ada jenis-jenis garis kecil, fungsional dan sebagainya. Ya, ada huruf blok. Ya, jadi bisa jadi dia bukan tulisan tapi bisa jadi bentuknya karakter dan sebagainya. Huruf script, jadi kayak tulisan sambung gitu kan, tulisan tangan, paling tulisan gitu kan. Nah, kemudian jenis-jenis huruf ada black letter, yaitu sangat karakter klasik. Nah, jadi jadi huruf-hurufnya ada yang klasifikasinya klasik, ada yang lisan, ya kan, ada yang strong, ya kan, dan sebagainya. Ini grafik, yaitu huruf ini cenderung mengesahkan gambar, jadi bentuknya gambar. Jadi font tapi bentuknya gambar, ya ada tuh. Ya, itulah jenis-jenis huruf. Oke, itu
penjelasan dari saya terkait dengan desain grafis ya, semoga bermanfaat bagi semua. Oke. Sekarang